Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deviolis dari kelompok 10. Di sini saya ingin memaparkan pertemuan keempat dari mata kuliah Manajemen Proyek oleh Dr. Insinyur Edi Nur Salam, ATD MT Asian Engineering. Di pertemuan keempat ini kita membahas aspek hukum jasa konstruksi 1. Dasar hukum konstruksi. Dasar hukum konstruksi terbagi dalam undang-undang ada 8. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang jasa konstruksi. Kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ketiga, Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Keempat, Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Kelima, Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Keenam, Nomor 6 Tahun 2007 tentang arsitek. Ketujuh, Nomor 17 Tahun 2009 tentang SDA. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ada di atas. Nah, keputusan Presiden ini ada lagi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang pengadaan barang jasa. Jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jadi ada dua, pengguna jasa dan penyedia jasa. Kedua ini perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum maupun badan non-hukum. Penyedia jakon, perorangan, konstruksi atau proyek risiko kecil, teknologi sederhana dan biaya kecil, risiko besar, teknologi modern dan biaya besar, BU dengan berbentuk PT atau lainnya. Peranannya, jasa konstruksi punya peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, sekarang kita membahas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di sini ada mind mapping atau batang tubuh undang-undang. Di bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 tanggung jawab dan kewenangan, bab 4 jasa konstruksi, bab 6 pembinaan, bab 7 tenaga kerja konstruksi, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri ya. Jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Jasa konstruksi adalah layanan konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi dan konstruksi ini adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggara konstruksi suatu bangunan. Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu hubungan. Jadi teman-teman sudah tahu nih, apalagi sebagai anak teknik sipil harus tahu yang namanya jasa konstruksi, konsultasi, dan pekerjaannya. Cakupan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Cakupannya ada usaha jasa konstruksi, pengikatan, penyelenggaraan, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, dan sanksi. Bab 1 tentang ketentuan umum. Ketentuan umum. Di sini ada jasa konstruksi, adalah layanan konsultasi, konstruksi, dan pekerjaan konstruksi. Di pasal 1 ada di pasal 1 keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, di sini tuh ada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi, kayak PUPR. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, dan segala macamnya.
Masih di pasal 1 tentang ketentuan umum, standar keamanannya, keselamatannya, kesehatannya, dan keberlanjutannya. Itu merupakan pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan pelindungan sosial tenaga kerja serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup penyelenggaraan jasa konstruksi. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan aksir jasa konstruksi. Waduh. Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, perda, badan usaha, atau masyarakat. Dapat melalui pola kerjasama mewujudkan, memiliki, menguasai, atau meningkatkan memanfaatkan bangunan. Bab 2, asas dan tujuan. Di asas dan tujuan ini merupakan pasal kedua dalam asas jasa konstruksi. Di sini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas kesetaraan, asas keserasian, asas keseimbangan, profesionalitas, dan selebihnya kalian baca sendiri. Terus lanjut ke bab 3, pasal 3, tujuan jasa konstruksi, memberikan arah pertumbuhan jasa konstruksi, struktur usaha kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan aset jasa konstruksi yang berkualitas. Sisanya kalian baca sendiri. Oke, waktu baca sudah habis, lanjut. Tanggung jawab dan kewenangan bab 3. Pasal 4 sampai 10. Di sini tanggung jawab dan kewenangan selaras dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan suburusan jasa konstruksi. Undang-Undang 23 tahun 2004 ini dibagi oleh 3 subbab. Yang pertama tanggung jawab pemerintah pusat, yang kedua kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan yang ketiga kewenangan sebagai daerah otonom. Tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawabnya adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha konstruksi nasional. Itu untuk tanggung jawab pemerintah pusat. Terus kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ialah memberdayakan BU Jackson, pengawasan proses IUJK tertib usaha, rantai pasok fasilitasi kemitraan BUJK. Dan yang ketiga kewenangan sebagai daerah otonom. Kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu 1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi cakupan daerah provinsi. Nah, di kewenangan daerah otonom ini punya bawahnya lagi, punya subbabnya lagi, kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Sama seperti poinnya sama seperti yang di atas, sisanya kalian baca sendiri. Oke, lanjut ke bab 4, usaha jasa konstruksi. Ini seru, jadi yang bahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Faisal Amri Husaini. Struktur usaha jasa konstruksi. Di sini ada jenisnya, usaha jasa konsultan konstruksi. Lalu sifatnya, klasifikasi, layanan usaha. Di jenis ini ada usaha pekerjaan konstruksi, ada usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, bab 5, penyelenggaraan jasa konstruksi. Penyelenggara jasa konstruksi lalu dibagi 2 bagian lagi, penyelenggara usaha jasa konstruksi dan penyelenggara usaha penyedia bangunan. Di penyelenggara usaha jasa konstruksi dibagi 2 lagi, dikerjakan sendiri dan pengikatan jasa konstruksi. Penyelenggaraan usaha penyedia bangunan dibagi 2 lagi, dikerjakan sendiri dan perjanjian penyediaan bangunan. Selanjutnya, bab 6, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Pengguna jasa penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan paling sedikit meliputi pasal 59. Standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman pelindungan sosial tenaga kerja, standar pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada bab 7, tenaga kerja konstruksi. Di sini ada operator,
teknisi analisis dan ahli. Klasifikasinya bisa dilihat sendiri, ada arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan. Lanjut, bab 9, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa, ini ada pasal 88, penyelesaian sengketa habis itu dimusyawarah untuk mufakat, tidak tercapai, habis itu disesuaikan berdasarkan konstruksi, kontrak kerja konstruksi. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bab 12, sanksi administratif. Sanksi administratif pasal 89 sampai 90, usaha perseorangan yang tidak memiliki tanda daftar usaha perseorangan, BUJK, BUJKA yang tidak memenuhi syarat IUJK yang berlaku, BUJK yang tidak memiliki SBU sesuai pasal 30 ayat 1, asosiasi badan usaha terakreditasi yang tidak melakukan kewajiban. Bisa dilihat sendiri, peringatan tertulis, peringatan dan denda administrasi. Lanjutnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ditetapkan tanggal 21 April tahun 2020 PUPR. Sini bisa lihat sendiri pasal-pasal berdasarkan peraturan pelaksanaan UU JK. Selanjutnya bahwa materi pasal 2. Di sini ada tanggung jawab dan kewenangan, struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, rantai pasok sumber daya konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, partisipasi masyarakat, tata cara pengenaan sanksi. Tanggung jawab dan kewenangan. Tanggung jawab pemerintah pusat pasal 3, peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif, terselenggarakannya jasa konstruksi sesuai standar K4, peningkatan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, meningkatnya kualitas penggunaan MPK teknologi serta TKDN, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyediaan sistem informasi jasa konstruksi. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Lalu pemerintah kabupaten dan kota sama penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerahnya kabupaten dan kota. Dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang Pemda, pengawasan, tertib usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi, struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi. Jenis jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Di sini struktur usaha jasa konstruksi di Undang-Undang Nomor 18 1999, jenisnya jasa pelaksana, klasifikasinya jasa pelaksana terintegritas, tidak ada batasan. Di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, PP 22 tahun 2020, pekerjaan konstruksi terintegrasi, bangunan gedung, bangunan sipil. Layanan usaha jasa konstruksi, sini terdapat undang-undangnya nomor 18 dan nomor 02 tahun 2017 dan PP 22 tahun 2020. Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi. Sini ada penyelenggaraan jasa konstruksi, bisa dilihat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pemilihan penyedia jasa dan akan dilanjut oleh teman saya. Sini. Iya. Itu kan baru pertemuan 4 hari. Iya, udah biarin. Jadi gitu. Hah? Apa? Mana? Kalau ngelanjut gimana? Ini. Ini udah belum? Udah mulai. Ini lu udah baca belum? Belum. Itu perkenalan dulu gak? Gak usah ya, langsung ya.
Udah ke sana. Ini belum dipencet atuh. Belum. Emang iya? Lu yang pencet aja gua jelas banget. Pemilihan penyedia jasa. Pemilihan penyedia oleh pengguna jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dan keuangan negara dilakukan dengan metode 1. Tender atau seleksi. Yang kedua, penunjakan langsung. Yang ketiga, pengadaan langsung. Dan yang keempat, pengadaan melalui katalog elektronik. Pembinaan jasa konstruksi. Yang pertama, pelaku pembinaan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Partisipasi masyarakat. Masa udah? Itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Fadila. Di sini saya akan memaparkan mengenai pertemuan 5 manajemen proyek, yaitu aspek hukum konstruksi 2, pendirian BUJK, dan pengadaan atau tender. Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi. Bentuk-bentuk badan usaha, jenis-jenis badan usaha, koperasi BUMN, BUMS. Yang pertama, koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Selanjutnya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, yang kedua ada koperasi konsumen, yang ketiga ada koperasi produsen, yang keempat ada koperasi pemasaran, yang kelima ada koperasi jasa. Selanjutnya BUMN. BUMN, badan usaha milik negara, ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Nah, Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh perjan yaitu PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, kini berganti menjadi PT KAI. Selanjutnya ada Perum.
Perum adalah perjan yang sudah dirubah tujuannya, tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawai sebagai pegawai negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik dan statusnya diubah menjadi Persero. Selanjutnya ada Persero, yaitu salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT. Nama perusahaan Persero. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Selanjutnya, jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah yang pertama, tujuan utamanya mencari laba komersial. Yang kedua adalah modal sebagian atau modal seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Yang ketiga dipimpin oleh direksi. Yang keempat, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usahanya ditulis PT, tidak memperoleh fasilitas negara. Di sini ada BUMS. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan atas perusahaan, persekutuan, firma, persekutuan, komanditer, perseroan berbatas, dan yayasan. Di sini perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan, yaitu firma, CV, dan PT. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Komanditer mengenal 2 istilah, yaitu sekutu aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Cara mendirikan CV. Persekutuan komanditer mirip dengan persekutuan firma, maka cara mendirikannya pun juga sama, yaitu dengan perjanjian yang bersifat konsensual. Kepengurusan. Yang pertama dilakukan oleh sekutu kerja. Yang kedua, sekutu komanditer tidak dibenarkan turut aktif dalam pengurusan walaupun dengan surat kuasa. Yang ketiga, seandainya dalam perbuatan sekutu komanditer ikut mencampuri urusan komplementer, yang bersangkutan dapat dikenai tanggung jawab seperti komplementer, yaitu tanggung jawab penuh untuk seluruhnya. Berakhirnya CV bubar karena pasal 1646 KUHD. Yang pertama, waktu yang ditetapkan telah terlampau. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikan usahanya. Yang ketiga, atas kehendak salah satu seorang sekutu atau kehendak beberapa sekutu. Salah seorang sekutu meninggal dunia, jatuh faility, atau ditaruh di bawah pengampuan. BUMS, perseroan terbatas. Perusahaan terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan. Yayasan adalah badan usaha tetapi tidak merupakan perusahaan karena mencari keuntungan. Kelebihan perseroan terbatas. Yang pertama, tanggung jawab yang terbatas pada para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas
usahanya. Yang kelima, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengolahan sumber-sumber modal untuk secara efisien. Syarat umum pendirian perseroan terbatas atau PT. Ini bisa kalian baca sendiri. Yang ini BUMD, izin usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi, perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawas jasa pekerjaan konstruksi. Ada badan usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, dan pekerjaan konstruksi. Syarat usaha jasa konstruksi, ada peraturan pedoman pemberian izin usaha jasa konstruksi. Yang pertama, Permen PU No. 4 tahun 2011 dan Permen PU No. 5 tahun 2011. Syarat minimal yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha untuk mendapat mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi adalah sertifikat badan usaha, yang kedua izin usaha jasa konstruksi, yang ketiga sertifikat keterampilan atau keahlian bagi usaha orang perseorangan. Tujuan pemberian UJK yang pertama, memberi arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyediaan jasa dalam hak kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang keempat, mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi yang pertama, terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawas konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Yang kedua, memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi. Yang keempat, konstruksi memberikan layanan jasa pengawas baik keseluruhan maupun pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir. Bentuk usaha jasa konstruksi yang pertama, usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Yang kedua, bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selaku pelaksanaan konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan biayanya kecil. Yang ketiga, bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai perencanaan konstruksi atau pengawas. Yang keempat, konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan berteknologi tinggi atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang perseorangan terbatas atau badan usaha asli yang dipersamakan. Pembagian klasifikasi usaha jasa konstruksi. Yang pertama ada arsitektur, yang kedua rekayasa, yang ketiga penataan ruang, yang keempat jasa konsultasi lainnya. Pembagian kualifikasi usaha jasa konstruksi. Yang pertama, kualifikasi BUJK meliputi yang pertama kualifikasi usaha besar, kualifikasi usaha menengah, kualifikasi usaha kecil. Persyaratan dan tata caranya, BUJK yang menyelenggarakan jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi dari wali kota. Yang kedua, BUJK yang ingin memperoleh IUJK
harus mengajukan permohonan kepada wali kota melalui SKPD yang ditunjuk. Yang ketiga, pemohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas permohonan izin baru, perpanjangan izin, perubahan data, dan penutupan izin. Baik, selanjutnya pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dasar hukum ada 4. Di sini ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Yang ketiga ada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Yang keempat ada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa atau LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Yang teman-teman bisa baca di sini sendiri ya. Selanjutnya ada definisi. Definisi pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai tentunya oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kedua ada pengadaan barang jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah. Selanjutnya ada pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum. Selanjutnya adalah penyedia barang atau jasa pemerintah. Yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Selanjutnya adalah barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, pakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Selanjutnya, harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh PPK, pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya, pembelian secara elektronik yang disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Tender. Selanjutnya ada tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan barang atau jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional atau pelaku usaha asing. Selanjutnya adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Pengadaan langsung, barang, atau pekerjaan konsultasi atau jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak senilai 200 juta rupiah. Pengadaan langsung, jasa konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja, kelompok kerja pemilihan atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan yang memuat informasi ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Kontrak pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA atau KPA atau PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Next, di sini teman-teman bisa lihat ada rangkuman Perpres nomor 16 tahun 2018 cara pengadaan dari tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang kedua ada penyedia barang atau jasa. Yang di sini ada pelaku PBJ, PA, KPA, PPK, PP. Pokja pemilihan agen pengadaan PJPHP atau PPHP penyedia penyelenggara swakelola yang teman-teman bisa dibaca sendiri. Selanjutnya
Metode pemilihan penyedia yang teman-teman bisa baca sendiri di sini, e-forecasting, seleksi, totalnya 100 juta dan lain-lain, sampai dengan 200 juta, sampai dengan 300 juta, keadaan tertentu, penunjukan langsung, yang teman-teman bisa baca sendiri di sini. Oke, selanjutnya tujuan pengadaan. Di sini yang pertama, tujuan pengadaan mendorong pengadaan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta UMKM. Yang keempat, ada meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Yang selanjutnya, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang selanjutnya adalah mendorong pemerataan ekonomi. Prinsip pengadaan ada 7. Yang pertama, efisien. Yang kedua, ada transparan. Yang ketiga, ada bersaing. Yang keempat, ada efektif. Yang kelima, ada terbuka. Yang keenam, ada adil. Yang ketujuh, ada akuntabel. Ketika pengadaan, yang pertama, tertib dan tanggung jawab. Yang kedua adalah profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Yang ketiga adalah tidak saling mempengaruhi. Yang keempat adalah menerima dan tanggung jawab. Yang kelima adalah menghindari konflik of interest. Yang keenam adalah menghindari dan mencegah pemborosan. Yang ketujuh adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan adalah tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan sesuatu. Selanjutnya, pelaku pengadaan. Yang pertama ada pengguna anggaran beserta tugas dan kewenangannya. Yang kedua ada kuasa pengguna anggaran beserta tugas dan kewenangannya. Yang ketiga adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK beserta tugas dan persyaratannya. Yang keempat ada pejabat pengadaan beserta tugasnya. Yang kelima ada pokja pemilihan beserta tugasnya. Yang keenam ada agen pengadaan. Yang ketujuh ada PJHPP. Yang kedelapan ada penyelenggara swakelola. Yang ke-9 ada penyedia beserta syarat dan tanggung jawab. Pengadaan barang atau jasa dalam peraturan presiden ini meliputi yang pertama ada barang, yang kedua ada pekerjaan konstruksi, yang ketiga ada jasa konsultasi dan jasa lainnya. Pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan barang atau jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan atau penyedia. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa di sini ada e-forecasting atau pembelian secara elektronik. Yang kedua ada pengadaan langsung. Yang ketiga adalah penunjukan langsung. Yang keempat adalah tender cepat dan tender. Selanjutnya perencanaan swakelola. Penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe swakelola. Yang tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KL atau PD, penanggung jawab adalah anggaran. Yang tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh pelaksana swakelola. Yang ketiga adalah direncanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan organisasi kemasyarakatan. Yang keempat adalah direncanakan sendiri oleh penanggung jawab berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah perencanaan pengadaan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah penetapan barang atau jasa. Yang ketiga cara. Yang keempat ada jadwal. Yang kelima adalah anggaran PBJ. Persiapan pengadaan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan. Yang pertama daftar barang atau jasa dalam e-katalog. Yang kedua adalah kriteria barang atau jasa untuk keadaan tertentu. Yang ketiga adalah nilai paket pekerjaan. Yang keempat adalah jenis barang atau jasa. Persiapan pengadaan. PPK menetapkan. Yang pertama, spesifikasi teknis. Yang kedua adalah harga perkiraan. Yang ketiga adalah rancangan kontrak. Yang keempat adalah uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan lain-lain. Ketentuan umum HPS yang teman-teman bisa baca sendiri mengenai terkait dengan pasal 26. HPS susunan paling lama 28 hari, total HPS atau hasil perhitungan HPS tambah PPN, nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis kontrak. Di sini ada 2 tipe jenis kontrak. Yang pertama untuk jenis kontrak barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa. Yang pertama ada lumsum, yang kedua ada harga satuan, yang ketiga adalah gabungan lumsum atau harga satuan, yang keempat adalah cunkei atau terima jadi, yang kelima adalah kontrak payung. Dan tipe kedua adalah tipe jenis kontrak jasa konsultasi. Yang pertama ada lumsum, yang kedua adalah waktu penugasan, dan ketiga adalah kontrak payung. Pemilihan pengadaan. Tahapan umum pemilihan penyedia pasca kualifikasi. Pertama adalah pengumuman, pendaftaran, penjelasan dokumen,
keempat ada pemasukan dan pembukaan dokumen, yang kelima adalah evaluasi, dan 6 penetapan dan pengumuman hasil, yang ketujuh adalah sanggahan. Dan di sini pasca kualifikasi ada penawaran, gugur nilai BSU, kualifikasi dan bersifat sistem gugur. Selanjutnya adalah e-forecasting berdasarkan pasal 50 ayat 5. Pelaksanaan melalui e-forecasting ada dua kriteria, yaitu yang pertama wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang mencakup pemenuhan kebutuhan nasional atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Yang kedua adalah tidak wajib. Jika tidak ditetapkan oleh menteri, kepala daerah, atau lembaga, keputusan pembelian ini harus dipertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelaku usaha lokal. Penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Bisa lihat di sini sendiri, ini menurut pasal 38 ayat 5 dan pasal 4 ayat 5. Selanjutnya pengadaan langsung sebagai berikut. Nomor 1, pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia atau pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi. Kedua ada permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. Ini menurut pasal 50 ayat 7. Tender cepat, pelaksanaan tender cepat ada 5 fase. Yang pertama, peserta sudah terkualifikasi dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia barang atau jasa. Yang kedua adalah peserta hanya memasukkan penawaran harga. Yang ketiga adalah evaluasi penawaran harga yang dilakukan oleh aplikasi. Yang keempat adalah penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Kelima adalah dapat menggunakan e-reverse auction. Ini berdasarkan pasal 50 ayat 4 dan ayat 11. Tender cepat dilaksanakan menggunakan sikap sistem informasi kinerja penyedia barang atau jasa, tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran sanggah, dan sanggah banding. Jadi di sini tender cepat tidak memerlukan penilaian kualifikasi, sanggah banding, dan lain-lain. Metode penyampaian penawaran dengan e-reverse auction dilakukan dengan pengadaan barang konstruksi jasa lainnya dengan kriteria spesifikasi teknis atau KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci. Yang B, memungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis atau KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Yang C, peserta telah terkualifikasi dalam sikap sistem informasi kinerja penyedia barang atau jasa. Pemilihan tender atau seleksi yang dibagi dua. Yang pertama ada prakualifikasi dan keduanya adalah pasca kualifikasi. Di sini tahap-tahap prakualifikasi bisa teman-teman baca sendiri. Yang pertama pelaksanaan prakualifikasi, ada pengumuman, ada pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, evaluasi, penetapan, dan masa sanggah. Nah, di sini ketika teman-teman sudah melakukan pelaksanaan prakualifikasi dan lolos, dan teman-teman di sini bisa menyelesaikan tab selanjutnya, diundang, terus melakukan pendaftaran ulang, pemberian penjelasan ulang, dan 5 menyampaikan dokumen penawaran ulang, 6 ada evaluasi dokumen penawaran ulang, dan 7 penetapan dan pengumuman pemenang, kelima sanggahan dan sanggah banding. Selanjutnya adalah tender atau seleksi pasca kualifikasi yang pasca kualifikasi ini ada 9 metode dan tidak terlalu rumit, kurang lebih sama kayak prakualifikasi. Selanjutnya garis besar tender atau seleksi, proses kualifikasi, proses pemilihan, proses kualifikasi. Yang pertama adalah undangan prakualifikasi. Yang selanjutnya adalah prakualifikasi, undangan pemilihan, penetapan pemenang. Sini ada pengumuman pendaftaran calon pemenang, pasca kualifikasi, dan penetapan pemenang. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama proses kualifikasi dan pemilihan dan dalam prakualifikasi yang bisa di grafik ini. Yang kedua adalah proses di sini pasca kualifikasi dengan metode lebih singkat. Selanjutnya adalah e-reverse auction, penurunan harga. Penurunan harga dapat dilakukan dengan metode penurunan harga secara berulang, e-reverse auction. Dapat digunakan untuk tender cepat, e-forecasting, pembelian secara elektronik, dan tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran.
PBJ melalui penyediaan barang jasa melalui tender atau seleksi internasional, pertama bekerja sama usaha dengan badan usaha nasional, pengadaan BPK pekerjaan dengan industri diumumkan di situs web, pembayaran menggunakan mata uang rupiah, dokumen pemilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Teman-teman baca sendiri, ini menurut pasal 8 LKPP. Selanjutnya pengantar pro recruitment yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada daftar isi e-procurement, e-tendering, e-purchasing. Ketentuan umum terdapat di PBJP dilakukan secara elektronik, pengadaan secara elektronik. E-procurement adalah PBJ yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. PBJ secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Tujuan e-procurement meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses konfirmasi yang real time. Manfaat e-procurement: 1. Penawaran lebih banyak, mempermudah proses administrasi. 3. Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Itu di ULP atau di PP. Dan penyedia persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, mengarungi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). LPSE suatu unit layanan dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Ini ada mengelola sistem, menyediakan pelatihan kepada PPK, menyediakan sarana akses internet bagi PPK, menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK. Layanan pengadaan secara elektronik LPSE, portal pengadaan nasional, LKPP membangun dan mengelola, K atau L atau D atau I wajib menayangkan rencana pengadaan. Website masing-masing wajib menyediakan akses kepada LKPP. E-tendering, tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE, sistem pengadaan secara elektronik melalui unit LPSE. E-purchasing, tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik. Ini dari purchasing ada TPM pabrikan, dari katalog ada administrasi LPSE, PPK, dan dealer. Tugas perseorangan. Terima kasih.